ketika aku masih pegang kartu kredit, masih pegang asuransi segala macam, kalau mau cari tiket pesawat cari yang promo katanya gitu. Sekarang mau pulang ya Garuda lah bayar gitu. Ketika aku ikut jalan Allah mudahkan jalannya. Kenikmatan luar biasa yang aku dapatkan setiap aku bangun tidur, aku merasa tidak ada beban apapun yang aku rasakan. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk saya ketika saya menulis sesuatu, saya menangis, orang yang baca pasti nangis. Saya sudah menulis 3 buku, alhamdulillah. Saya punya gerakan sedekah rombongan. Per hari ini sudah 4 tahun, kita baru bilang kemarin di Bandung, kita sudah menyampaikan santunan 27 miliar. Tanpa pernah iklan di TV seperti lembaga zakat, kami hanya bergerak lewat Twitter dan Facebook, tapi sudah tembus 27 miliar per hari ini. Waktu itu saya anggap gini lah, saya sudah berbuat banyak buat sedekah rombongan, banyak santunan yang saya berikan. Ada sebuah ganjalan ketika saya masih ngeyel soal riba. Om Gugu ngomong sama saya malam-malam nganterin saya ke bandara. Mas Sabtu ada keinginan yang belum tercapai, jelas ada Bu. Aku sudah 6 tahun menikah, aku belum dapat anak loh kayak gitu. Om Gugu ngomong, Mas Sabtu jangan-jangan itu tertahan karena ada dosa riba. Blum, kaget aku. Waduh. Tahun 98 sampai sekarang memang saya punya beberapa hutang. Tapi hutangnya itu kalau dibilang lancar. Saya belum pernah ada debt collector satupun datang ke rumah. Saya selalu mau bayar. Tapi ada perasaan betul yang dirasakan tadi. Ternyata teman-teman yang sudah nol hutangnya hanya ngomong, Sam, aku bisa loh hidup tanpa asuransi, hidup tanpa kartu kredit, tanpa harus ada tagihan macam-macam, bangun tidur habis sholat subuh tanpa melihat dunia begitu indah. Di Jogja saya jadi penyiar radio di Radio Jeronimo. Setiap minggu saya undang pengusaha-pengusaha, saya wawancara. Ada seorang anak muda baru bisnis 2,5 tahun punya namanya ayam geprek susu, preksu di Jogja. Rame, sehari bisa menjual sampai 800 porsi. Tak tanya, modalmu berapa? Hanya 30 juta Mas, join dengan teman. Sampai hari ini Mas kita sudah punya 4 cabang. Satu bulan keuntungan dia persis 97 juta. Pertanyaan berikutnya, utangku piro? Gak punya utang Mas. Saya gak pernah utang ke bank. Setiap saya untung, saya gulung. Dan sampai sekarang dia masih naik motor. Artinya apa? Banyak kita yang kadang-kadang terjebak utang mungkin karena bukan kebutuhan, tapi soal gaya hidup. Bulan lalu saya mulai berazam, saya akan ikut bareng teman-teman yang sudah hijrah lebih dulu. Aku pun gunting ini loh Mbak. Ini loh wanita. Gunting apa namanya? Kartu kredit gitu. Ini pakai gunting ini, gunting rumput. Wah, ya, ini belum tak expose. Jadi kalau tak expose heboh lagi nih di grup Facebook. Ini gunting rumput gede banget loh ya. Buat apa sih ngejar penilaian dari manusia? Oh hebat, oh dahsyat, nah ada gunanya. Lebih baik hidup kita yang tersisa ini jadikan sebagai momen apa yang bisa kau berikan buat orang lain. Wailunas alfa'umlinas, alfatnya gak bakal dibawa ke kuburan. Rumah mewahmu yang berlimpah-limpah gak bakal dibawa ke kuburan. Berapa banyak orang-orang yang beban hidupnya bisa kita ringankan. Bukan tidak mungkin orang yang kita tolong hari ini tiba-tiba besok akan jadi pembela kita di akhirat. 2012 cabang saya ke Digital itu 65 cabang. Sekarang yang hidup hanya 42. Bahkan saya bilang kalau mereka tidak mengikuti sistem kami, mendingan semua lepas saja. Saya nggak apa-apa punya cabang 10 tapi punya saya sendiri dan eksis dibandingkan sombong kemana-mana. Banyak-banyakan cabang. Ya, sudahlah, nggak usah bohongi orang lain. Lebih baik berbisnis dengan cara yang syar'i, dengan cara yang jujur, nggak usah berlebihan. Insya Allah bakal ganti dengan Allah jalan yang kemudahan yang luar biasa. Ketika bantuan Allah sudah datang, betul Pak Ustaz tadi, Nabi Nuh tidak tahu suruh bikin kapal, ya, Nabi Musa tidak tahu suruh mengetukkan tongkatnya. Di Fauzan gue hanya berdoa, ya Allah, bebaskan aku dari hutang. Ternyata jadi. Ada teman-teman yang lain bingung, Mas soal modal bagaimana. Saya ngisi seminar bareng Mas Mono, Ustaz Yusuf Mansur di Jogja. Ada seorang peserta angkat tangan, Mas saya membuktikan ketika saya riado total kepada Allah bukan pintu kemudahan buat saya. 40 hari saya sholat tepat waktu di masjid, qobliyah, ba'diyah, hajar, terus sholat muhabbat, zikir saya perbanyak. Saya lakukan itu terus-menerus. Doa aku cuma satu, ya Allah jadikan saya pengusaha, terserah gimana caranya. Luar biasa. Udah mendikte Allah itu, terserah cara ya Allah lah gitu. Selesai itu proses berjalan, ketemu
rame, besok kamu harus pindah kota, ada proyek di sana, istriku juga tugas di sana. Mau nggak? Kamu temanku lama, nih rumah makan kita kelola berdua, share saham 50-50 dengan saya, ini bisa jadi milik kita. Artinya apa? Kalau teman-teman masih bingung modal, ternyata ketika kita minta sama Allah dikasih jalan tanpa harus melalui perbankan. Saya punya warung bakso 5 yang saya modal sendiri hanya 2, 3 ini tanpa modal sama sekali, tapi saya punya saham 50% di sana. Masyarakat lah, masuk bakso rudal ya toh. Ya, iya, moga lah, langsung apa kayak gitu. Begitu ya teman-teman semua, saya di sini berbagi ilmu, punya azam juga. Yuk Bismillah, saya kartu kredit sudah saya tutup semua, asuransi yang heboh tulisan di Facebook sudah baca tentang asuransi, yang asuransi ya. Sebelum dituduh saya miso ya toh, ada asnya panjang ya toh, asuransi ya gitu, dan itu heboh, di like lebih dari 13.000 orang, di share juga ribuan orang, dan hasilnya saya dicaci maki oleh anak buahnya Mary Riana, orang urusan ya toh. Saya diserang luar biasa ya sana ya, karena di belakang saya kalau ada pertanyaan, nah backing saya ini dia toh, si virus ya, sama